Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, pada sisi ini saya Sri Herianingrum diberi kesempatan untuk memberikan sedikit tausiah ya, atau sedikit kultum ya kepada Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Nah, yang saya sampaikan adalah terkait dengan menyiapkan sebagai insan mulia yang diridhoi Allah, atau sesuai dengan bidang saya, yaitu menyiapkan sebagai Islamic Economic Man atau Woman ya. Nah, kita tahu bahwa antara lain di awal surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Yang artinya bahwa Allah telah berfirman kepada para malaikat bahwa akan diciptakan manusia sebagai khalifah. Nah, ini dasar dari apa yang saya sampaikan, karena dari ayat ini kita selalu yakin dan selalu ingat bahwa kita masing-masing ini diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Ini kita punya tugas, yaitu tugas sebagai khalifah fil ard ya. Jadi sebagai insan yang wakil ya, atau duta Allah di muka bumi. Nah, dengan posisi kita sebagai duta Allah di muka bumi, berarti kita punya apa? Kita punya amanah untuk mengelola bumi ya. Bumi dengan segala isinya ya, alam semesta ini kan sudah diciptakan oleh Allah ya. Ada air, ada angin dan seterusnya ya. Nah, ini patut kita syukuri. Nah, kita tadi dalam fungsi sebagai duta Allah, maka apa yang kita lakukan ya sesuai dengan posisi kita masing-masing, sesuai dengan tugas kita masing-masing. Misalnya sebagai dosen ya, kita mengerjakan tugas dosen dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, bahwa tugas Sri Dharma Perguruan Tinggi mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebagai mahasiswa, nah ini juga penting ya. Jadi mahasiswa kalau masuk di kampus kuliah, nah ini juga harus mendengarkan dosen, jangan main HP sendiri ya. Dan juga dengan pegawai, dengan tugas yang juga tidak ringan, maka wajib untuk mengerjakan dengan baik. Artinya bahwa semua dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian juga dengan profesi-profesi yang lainnya itu juga sama, karena semuanya punya tugas masing-masing. Nah, dalam hal ini maka terkait dengan upaya untuk menjadi duta Allah yang baik, yang bertanggung jawab ya, tadi sebagai Islamic Economic Man, sebagai Islamic woman ya, economic woman. Nah, ini dalam kaitannya dengan ekonomi apalagi ya, yang itu terkait sama behavior, perilaku, pengambilan keputusan ya. Nah, maka itu juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dasarnya apa? Yang pertama pasti tauhid. Itu tauhid itu menjadi dasar di dalam menjaga supaya kita menjadi duta Allah yang baik, yang maksimal, menjadi duta Allah di muka bumi. Dan juga syariah, ada ketentuannya. Nah, itu harus kita ikutin, dan pastinya dilengkapi dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Nah, ini jadi artinya apa? Supaya semuanya bisa seimbang, semuanya bisa tercapai ya, seperti itu. Nah, itu fungsi yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah fungsi sebagai abdi Allah. Nah, itu ya. Jadi dalam fungsi abdi Allah pun juga sama. Artinya apa? Bahwa kita harus selalu ingat bahwa semua yang kita kerjakan itu karena Allah. Berarti kan tauhid ya, di dasar yang pertama tadi. Nah, tauhid karena ini menjadi dasar, maka harus kita ingat bahwa fungsi kita sebagai abdi Allah itu kita harus menjaga bahwa semua yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Tidak ada wajah-wajah lain yang diharapkan selain wajah dari Allah. Nah, seperti itu. Jadi dua hal ini harus kita combine untuk mencapai kemaksimalan kita dalam beribadah. Apalagi sekarang ini dalam rangka dalam bulan Ramadan, ini juga penting kita menjaga dua hal tadi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa sustain ya, kita kan pasti istilahnya
sustainability dalam aktivitas ibadah itu juga penting. Nah, gimana cara menjaga sustainability-nya? Cara menjaganya itu juga harus dilakukan dengan apa? Melakukan sunah-sunah Nabi, anjuran Nabi, amalan soleh. Bagaimana? Ya, mulai dari misalnya menjaga wudhu ya. Jadi kalau sebelum berangkat tidur ya, itu kan kita awalnya sana ya, kita berdoa, kemudian kita kalau perlu juga sholat sunnah 2 rakaat ya. Nah, kemudian kita lakukan ritual seperti yang amalan sholat yang diajarkan Rasulullah, bagaimana kita tidur tengok sebelah kanan dan seterusnya ya, doa, baca wirid, baca ayat kursi ya, kemudian kita tidur dan minta pada Allah untuk dibangunkan di sepertiga malam ya, nanti bangun juga kita doa lagi ya. Nah, kemudian seterusnya aktivitas berikutnya itu ibadah-ibadah yang harus kita lakukan supaya kita bisa terjaga tadi iman takwanya ya. Jadi terjaga fungsi kita tadi sebagai khalifah, sebagai duta Allah di muka bumi, dan fungsi kita sebagai abdi Allah. Nah, itu teman-teman, saudara-saudara sekalian yang perlu kita jaga amalan kita. Nah, mumpung ini di bulan Ramadan, maka kita harus maksimalkan doa, amalan-amalan ya, supaya kita bisa mendapatkan berkah Allah dan kita bisa bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Saya kira sudah cukup kultum dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.